Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang bejana bertekanan, baik itu dari desain heatnya dan juga penentuan dari tebal shell maupun tebal heatnya dari masing-masing bentuk heatnya. Nah, langsung saja. Oke, baik. Eh, Desain bejana, desain heat pada bejana bertekanan di mata kuliah bejana dan alat penukar panas 3 SKS oleh saya Ibu Ardista Istihar Kaloka. Nah, pada umumnya berdasarkan geometri itu bejana bertekanan eh, sebentar. Bejana bertekanan itu diklasifikasikan menjadi tiga berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada silinder, yang kedua ada bola, dan yang ketiga ada elips. Nah, yang silinder ini adalah bentuk yang paling umum atau mudah dibuat dan serta juga ekonomis. Lalu bola ini untuk tekanan yang sangat tinggi karena tentunya distribusi tegangannya merata. Lalu yang elips umumnya sebagai head penutup pada bejana silinder atau bisa disebut ellipsoidal head ya. Nah, bejana dipakai secara luas sebagai penyimpan. Proses yang dibahas adalah logam dengan sambungan las, selain itu ada yang dengan geling. Oke, nah 3.1 desain bejana berbentuk silinder atau bulat di bawah tekanan dalam. Bejana berdinding tipis. Tebal dari dinding itu tergantung pada tekanan dan suhu operasinya. Untuk tekanan yang rendah, dipakai dinding yang tipis. Sulit untuk menspesifikasi harga batasan untuk dinding tipis. Tapi secara praktek, bila perbandingan tebal terhadap diameter di bawah 0,1, maka dikategorikan berdinding tipis. Jadi batas umum bejana dinding tipis itu adalah T per D-nya itu kurang dari 0,1. Berarti jika rasio ini terpenuhi, maka bejana dapat dianggap atau dikategorikan berdinding tipis. Begitu. Nah, misalnya panjang bejana silinder itu adalah L, diameter bejana silinder adalah D, tebal bejana silinder adalah T, tekanan dalam adalah P. Nah, mungkin ini adalah notasi-notasi ya yang sudah Anda dapat di bejana penyimpanan di sebelumnya. Nah, di sini kalian juga sudah mendapatkan di sebelumnya bahwasanya tekanan internal itu menghasilkan dua tekanan utama, yakni hub, hub stress atau circumferential stress, longitudinal stress. Nah, untuk circumferential itu rumusnya adalah P, P, PD kali 2FE dan longitudinal adalah PD per 4 FE, di mana harga D ini adalah diameter rata-rata DI per T atau sama dengan DO min T. Nah, dengan persamaan diperoleh, itu maka 2FE kali T per DI plus T dikalikan sama 1 plus 2T per DI per 1 plus T per DI. Nah, ini adalah variasi nilai 1 sampai 1,2. Lah, maksudnya gimana, Bu? Ini variasi nilai 1 sampai 1,2. Nah, penentuan dari batasan menurut IS 825 strip 1969 bahwasanya DO per DI diameter outset per diameter inset itu harus kurang dari 1,5 dan harga T per DI maksimal adalah 0,25 mm. Nah, sehingga variasi 1/2T yang tadi per 1 plus T per DI itu variasi dari 1 sampai 1,2 dengan harga misalkan T per DI-nya itu adalah 0 sampai 0,25 karena maksimalnya yang diatur menurut IS itu T per DI-nya adalah maksimal 0,25. Nah, bila diambil satu, maka untuk sirkumferensial adalah rumusnya seperti ini.
Dan untuk longitudinal seperti ini, jika kalian masukkan nilai satu, bila diambil satu, atau eh, bila diambil 0, maka nilainya satu, dan bila diambil satu, maka nilainya 0,25. Gitu. Untuk, sorry, jika diambil T per DI-nya 0, hasilnya adalah satu, dan jika diambil T per DI-nya yang maksimal, itu adalah hasilnya 1,2. Kalian bisa coba ya, sendiri ya, buktikan di rumus ini. Jadi, variasinya itu ya 1 sampai 1,2. Nah, ini merupakan tabel 3.1, tebal dan lebar standar untuk steel plate, tebalnya, lebar, dan panjangnya. Lalu ini adalah untuk kode Indian Standard sama dengan kode API ASME atau BS. Nah, bila mengikuti kode ASME yang ada 0,6 P atau sama dengan PROFE plus 0,4 P. Nah, jika ikut ASME itu adalah syaratnya D plus 100 per 1000. Nah, ini ada contoh soal 3.1. Contoh, suatu bejana proses didesain untuk tekanan operasi maksimum 5.000 kilonewton per meter kuadrat. Bejana tersebut mempunyai diameter nominal 1,2 meter dan ketangan 2,4 m. Bejana dibuat dari IS 2002-1962 grade 2B steel yang mempunyai stres desain yang diizinkan 118 mn per m kuadrat pada suhu kerja. Faktor korosinya adalah 2 mm. Bejana dikerjakan menurut kelas 2 dari spesifikasi Indian Standard dengan efisiensi las 0,85. Lalu, berapa tebal plat standar? Dan B, bila bejana bulat mempunyai diameter dan tebal yang sama, yang dibuat dari kualitas baja yang sama pula, berapa tekanan dalam maksimum yang dapat ditampung? Oke, tadi belum ada ya tekanan maksimum yang dapat ditampung. Oke, lanjut, berdasarkan syaratnya adalah T per DI itu adalah kurang dari 0,25. Lalu untuk rumus T tadi adalah yang eh, T kali DO per T, T sama dengan P kali DO per 2FE plus P. Nah, kenapa kok yang diambil yang sirkumferensial? Nah, kenapa yang diambil yang ini? Ya, nah, ini pakai yang ini karena eh, untuk bejana datar, karena bejananya Anda itu berdiri. Nah, sedangkan untuk longitudinal itu untuk perhitungan bejana bulat. Nah, lalu di mana kalian sudah tahu masing-masing notasinya itu apa. Nah, di sini dimasukkan adalah nilai T-nya adalah 525 kali 10 pangkat 3 kali 1,2 per P di sini adalah pides ya. Ini di sini adalah pides. Pides kali DO-nya dikalikan sama satu DO dikalikan sama 2 FE dikalikan sama ditambah sama P. Oke. Nah, pidesnya adalah kok bisa ketemu 525. Nah, ini dari sini ya. Pides itu adalah, nah, tadi adalah 1,05. Nah, ini sudah ada ternyata. Nah, ini pidesnya 1,05. 1,05 dari mana? 1,05 itu eh, dari sini. 1 ditambah
0,05. Berarti di sini 1,05. Nah, ini adalah pidesnya. Nah, pides itu adalah 1,05 dari tambahan pada tekanan kerja dikalikan sama P operasi. 1000 ini dari kilonewton ke newton. Nah, makanya dikalikan sama 1000. Oke, karena satuannya 500 tadi di dalam soal adalah KN ya. Nah, kita harus dapetin N per M kuadrat. Nah, makanya dikalikan sama 1000. Nah, ini hasil dari pidesnya 525. DO-nya adalah 1,2, 1,2. Ini DO. Lalu 2F. F-nya adalah F-nya adalah E dikalikan sama F. Nah, ini E dikalikan sama F, lalu ditambah sama P. F-nya tadi yang pakai yang ini 118 kali 10 pangkat 6 ya. Nah, ini adalah hasil dari F dikalikan sama E ya. Oke. Ketemulah adalah T-nya adalah 3,13 mm. Nah, 3,13 mm ini harus diperoleh tebal yang sesungguhnya harus ditambah dengan faktor korosinya, yakni tambah 2, 5,13 mm. Nah, kita lihat 5,13 adalah berdasarkan tebal plat standar, itu yang dipilih adalah yang 6. Nah, yang 6 dilihat dari tabel 3.1, maka di sini untuk mendapatkan untuk jawabannya adalah yang 6 mm untuk berapa tebal plat standarnya. Oke, lalu yang B bagaimana? Lalu yang B bagaimana? Nah, yang B ini kita sudah dapatkan ya tadi tebal komersialnya itu adalah 6 mm. Nah, ketika kita menghitung tegangan atau kapasitas, kita harus kurangi dengan allowance korosinya dari tebal nominal untuk mendapatkan tebal efektif. Karena yang dimasukkan di sini adalah tebal efektif untuk menanggung tekanan yang sekarang. Tuh. Nah, diameter tebal yang dibuat dari kualitas baja yang sama, berapa tekanan dalam maksimum yang dapat ditampung. Nah, untuk eh, jadinya ini harus dikurangi sama 2 tadi faktor korosinya atau allowance korosinya. Nah, 2 ini dipakai sebagai korosi yang akan habis. Jadi tidak dihitung sebagai kekuatan mekanik terhadap tekanan. Nah, di sini pakai rumusnya adalah P sama dengan 4Fe kali T per DO min T. Nah, Fe kali T ini adalah yang 118 kali 6, 118 kali 0,10 pangkat 10 pangkat 6 kali 0,85 itu kan tadi hasilnya adalah 103,10 pangkat 6 ya. Jadi di sini diinputkan saja. Jadi diameter diameter outside-nya dituliskan di sini. Nah, didapatlah adalah 1,34. Nah, 1,34 ini belum eh, tekanan maksimum aktualnya. Nah, tekanan maksimum aktualnya adalah dibagi dengan 1,05. Dibagi dengan tekanan operasi, tekanan 1 ATM ditambah 5%.
Ya, ditambah 5%. Nah, karena kenapa kok dibagi? Karena waktu awal tadi kita menaikkan tekanan operasinya kan ditambah 5% untuk desain ya, untuk safety marginnya. Nah, untuk mengetahui tekanan maksimum aktualnya yang bisa ditahan, maka dibandingkan dengan tekanan operasi asli, maka kita undo. Undo tadi kenaikan tadinya itu, makanya dibagi 1,05. Didapatkan tekanan yang bisa ditampung oleh PI maksimal atau tekanan maksimum aktualnya adalah 1,276/10⁻6. Benar nggak kita cek asumsi tadi berdasarkan syarat IS? Nah, ternyata setelah dicek tadi, nah T adalah 4 ya kan? Yang ini tadi dari ini ya. Nah, DI-nya ini dari mana? DI-nya ini adalah dari 1,2 min 2 kali 0,04. Dari mana? DI sama dengan yang tadi DO min 2T. Ya. Nah, T-nya tadi kan 4 milimeter. Kita ubah ke meter. Di sini kita ubah ke meter. Nah, lalu eh, di sini adalah 1,2 DO-nya tadi min 2 kali T. Nah, ketemulah 0,0333 0,00336 dibulatkan 0,30034. Benar, dia adalah kurang dari 0,25. Jelas jauh lebih kecil, berarti asumsi dinding tipisnya itu adalah benar. Oleh karena itu, persamaan yang dipakai adalah benar. Gitu. Nah, lalu kita mengenal desain head and closure. Nah, di sini ada masing-masing dari eh, head ya. Kenapa head itu sangat penting? Ujung dari bejana silinder dilengkapi dengan penutup sebelum beroperasi, di mana tutup penutup tersebut bermacam-macam dan bejana dapat dibagi menurut tipe dari headnya. Nah, head itu apa? Head kenapa kok sangat penting? Ini sudah kita bahas ya, mengulang aja. Jadi, head itu penting karena yang pertama, dia menerima tekanan internal. Dan yang kedua, dia menahan dari tegangan tinggi. Lalu yang ketiga adalah dia bisa menentukan efisiensi dan mungkin bisa juga menentukan harga dari bejananya tersebut. Nah, ini menurut Brunel and Young juga, head itu dapat dibagi menjadi 7. Ada flathead, ada shallow disk head, ada standard disk or torus, ada ellipsoidal, ada hemispherical, ada konis, dan lain-lainnya. Nah, semakin melengkung bentuk headnya, dia maka semakin kecil dari tegangan internalnya. Nah, ini adalah macam-macam dari bentuk headnya. Nah, kalau yang atas itu jelas ya, yang A itu adalah flathead. Yang melengkung sekali, yang ini adalah hemispherical. Ya. Nah, yang ini adalah disc head. Nah, yang bawah jelas adalah konis. Kalian harus tahu dari masing-masingnya itu. Nah, lalu kita mengenal dari masing-masing tipe headnya. Ini kita berawal dari eh, flathead dulu ya. Flathead belum ada di sini. Oke.
Sebentar, desain shallow. Oke. Oke, untuk shallow disk head and standard disk head, eh, mungkin untuk yang flathead, gampangannya adalah di mana flathead itu adalah plat datar yang dilas ke shell ya. Ini harusnya ada gambar hitam-hitam ya, seperti di buku, itu menunjukkan dari lasnya. Lalu untuk shallow disk head ini kalian bisa lihat bahwasanya bila dipres ke dalam bentuk disk terdiri dari dua jari-jari, crown radius dan knuckle radius. Bila crown radius lebih besar daripada diameter luar shell, head tersebut dikenal sebagai flank and shallow disk head. Nah, bila crown radius sama atau lebih kecil dari diameter luar shell, dikenal sebagai flank and standard disk head. Jadi bedanya antara shallow disk head dan standard disk head, flank and standard disk head itu dilihat dari crown radiusnya dibandingkan sama diameter luar sernya. Oke, nah terhadap inset corner atau knuckle radius, stres lokal sangat besar dan tidak dilayani dalam kode yang dibutuhkan. Tipe dari head yang demikian digunakan untuk konstruksi bejana proses tegak lurus yang bertekanan rendah, tangki penyimpan silinder mendatar untuk fluida yang mudah menguap, seperti nafta, gas olin, dan kerosin, dan tangki penyimpan berdiameter besar dengan tekanan uap dan tekanan hidrostatik yang terlalu besar untuk head berbentuk flank saja atau flank flat. Nah, untuk menaikkan pressure rating dari head berbentuk flank atau disk, nah stres lokal pada siku atau tepi dalam dari head harus dikurangi. Ini dapat dicapai dengan pembentukan head dengan jari-jari siku dalam knuckle tidak boleh lebih dari kecil dari 3 kali tebal logam dan tidak boleh lebih kecil dari 6% diameter dalam. Seperti pada kode ISRI diambil lebih baik tidak lebih kecil dari 10% diameter dalam dan juga jari-jari crown bagian dalam RJ tidak boleh lebih besar dari DO. Head yang terbentuk adalah dipakai untuk bejana bertekanan dalam flank tekanan umum dari 0,1 sampai 1,5 mn per m kuadrat. Nah, kalian harus kenal masing-masing ininya parameter geometri penting. Tadi ada namanya crown radius. Crown radius tadi. Nah, ini crown radius itu R atau jari-jari kelengkungan utama. Nah, ini R ya. Lalu knuckle radius itu notasinya apa? RI, R1 ya. Atau jari-jari lengkungan di tepi head. Lalu ada HO atau tinggi dari kedalaman headnya. Lalu juga ada T, itu adalah tebal head. Lalu ini adalah elliptical disc head. Ini tipe yang dianjurkan dalam range tekanan 0,7 mn per m kuadrat dan lebih dipakai untuk desain bejana di atas 1,5 mn per m kuadrat. Suatu ekonomis yang seimbang dipilih antara standar disc head dan elliptical disc head. Standar elliptical disc head yang banyak digunakan adalah 2:1. Oke, lalu ke hemispherical head. Nah, hemispherical head itu adalah tipe ini paling kuat. Head tersebut dapat dipakai eh, untuk tekanan 2 kali ukuran tekanan pressure rating untuk ellipsoidal disc head atau shell berbentuk silinder. Jadi di sini hemispherical head itu head yang paling kuat. Dia mampu menahan 2 kali tekanan dari ellipsoidal head untuk tebal yang sama dan tegangannya itu merata di seluruh permukaan dan sangat efisien secara mekanik. Tapi di sini juga masing-masing punya kelebihan dan kelemahan dari masing-masing headnya ya. Mungkin di kelemahannya kalau hemispherical head karena dia melengkung ya mungkin fabrikasinya susah akan susah. Nah, biasanya juga dibuat atau dengan forging ya atau heavy forming press. Nah, contohnya banyak di hemispherical cell itu ada banyak ya. Contohnya bisa di autoclave vessel, di high pressure reactor itu juga bisa.
Oke. Nah, ini maksudnya ellipsoidal head, ellipsoidal atau elliptical disc head itu perbandingan 2:1 itu adalah perbandingan dari sumbu besar dibandingkan dengan sumbu kecil. Nah, ini yang paling umum ya juga dipakai di bejana bertekanan. Ini berdasarkan ASME, standar American. Nah, kenapa kok dia lebih kuat? Kenapa kok dia dipakai? Karena satu, dia lebih kuat dari toris, perikan toris, dan juga dia lebih murah daripada hemispherical dan mudah difabrikasi ya. Nah, tegangannya merata karena lebih kecil dari disc head. Nah, ini dipakai untuk range tekanannya lebih besar dari 0,7 mN. Nah, ini umumnya untuk bejana yang 1,5 mN per M kuadrat. Lalu yang terakhir adalah terkait konis. Nah, tutup konik. Nah, tutup konikel ini eh, banyak dipakai di berbagai alat, contohnya di evaporator, ada di spray dryer, ada di crystallizer, ya, dan lain sebagainya. Nah, masalah utamanya di sini adalah biasanya pada stres pada sambungan, karena conical head itu punya sudut puncak dan knuckle area. Nah, sudut puncaknya ini dia dia ini apex angle. Nah, dia tentunya mempengaruhi dari tegangan. Nah, dan knuckle areanya itu eh, harus dibentuk untuk mengurangi konsentrasi tegangan. Nah, jika kena sudut puncaknya itu terlalu besar atau lebih dari 60 derajat ya, tentunya dia bisa terjadikan kegagalan letih atau fatigue failure. Nah, maka solusinya adalah gunakan knuckle radiusnya yang cukup besar. Seperti itu. Itu untuk dari macam-macam tipe headnya. Lalu sekarang masuk ke bagian eh, bentuk head. Nah, bentuk head ini adalah eh, di sini semua head yang melengkung itu baik dari tori spherical, ellipsoidal, maupun hemispherical itu selalu terdiri dari tiga bagian geometri. Nah, satu yakni bagian disk pusat, yang dua bagian tapi torus, tiga bagian flank lurus. Nah, seluruh pembentukan penutup dibuat dari tiga bagian integral. Nah, bagian disk pusat atau central dissection eh, ini adalah bagian tengah head yang terbentuk seperti kuba bulat. Nah, dia punya jari-jari crown radiusnya, yaitu jari-jari kelengkungan utama. Nah, pada bagian ini tegangannya relatif kecil dan paling kuat karena geometri melengkungnya penuh yang menahan tekanan yang secara merata. Oke, artinya di sini jika R-nya besar dan merata, maka tegangan membrannya rendah, tentunya akan memberikan head yang lebih kuat. Lalu untuk yang kedua adalah torus, bagian tepi. Tepi torusnya di sini adalah bagian transisi dari antara central disk dengan flank atau dengan selnya. Nah, bentuknya seperti donat melengkung atau seperti torus. Nah, mempunyai eh, knuckle radius R1 atau kadang disebut ICR atau RI. Nah, ini bagian terpenting dari seluruh head karena apa? Stres tertinggi itu ada di knuckle-nya karena menyebabkan satu, dia menyebabkan kelengkungan yang tiba-tiba. Yang kedua, adanya gabungan tegangan antara membran dan tegangan
bending. Nah, di sini karena itu desain knuckle radiusnya itu ICR or RI ini adalah kunci dari keselamatan headnya. Lalu yang ketiga adalah strike flank. Nah, ini tadi belum sampai sini. Oke, sebentar. Nah, yang ketiga adalah mengenai bagian flank lurus. Nah, bagian kecil yang harus lurus itu menghubungkan antara head dengan selnya. Nah, ini dipakai sebagai daerah pengelasan, daerah pemasangan flank, daerah transisi untuk mengurangi stres di torusnya. Panjang flank lurus ini biasanya disebut SF. Oke, ini adalah notasi-notasinya untuk knuckle radius itu kalau menurut Brownell and Young, ICR atau RI, kalau crown radius R atau RJ, dan strike valve itu adalah SF. Jangan kebalik ya. Lalu yang keempat adalah penutup datar. Oke, analisa stres pada penutup dasar dibuat pada dasar bending dari beban plat bulat sirkuler secara seragam dari tebal yang konstan untuk menentukan tebal head. Ada dua keadaan yang dipertimbangkan, tepi dari plat dan dianggap diklaim mencegahnya dari rotating dan tidak ada penahan lain. Ujung disupport secara bebas sehingga momen bending dapat dieliminasi. Dengan menurunkan persamaan defleksi umum diperoleh tebal flat head. Oke, ini rumusnya di mana C adalah faktor yang tergantung pada cara menggabungkan terhadap shell. Nah, ini adalah harga C, parameter C pada perhitungan flathead ya. Jadi parameter C ketika menghitung flathead itu adalah ini. Nah, nilai C itu ditentukan oleh jenis sambungan head ke shellnya. Yang pertama ada flank flathead dengan double welded, dengan butt welded itu DE diameter efektif sama dengan diameter in. Nah, C-nya itu adalah 0,45. Nah, yang hitam-hitam itu adalah daerah pengelasannya ya. Nah, lalu dengan plat welded di bagian dalam sel, C-nya adalah 0, tidak lebih dari sama dengan 0,55. Lalu yang plat welded pada ujung shell itu adalah 0,70, plat welded plus field weld tambahan itu adalah C-nya 0,55, lalu head dengan gasket itu adalah C-nya 0,42, lalu narrow gasket pada flank itu adalah C-nya 0,31, 190 FB kali HG per PI DE 8. Nah, FB ini apa? Beban baut. HG itu adalah setengah bolt circle min DE. Nah, itu adalah nilai C yang ditentukan oleh jenis sambungan eh, head ke selnya. Nah, ini adalah untuk formula ASME yang T akar dari C kali P per F. Nah, ada 4 macam penutup datar simplified ya ini, karena banyak variasi sambungan yang secara umum eh, ada yang T di 0,3 P per S, di mana S-nya sama dengan F, ada T di 0,2 akar 2 0,25 P per F, dan lain sebagainya. Nah, contoh ini adalah untuk mencari ya, untuk mencari tebal flank head dengan menggunakan ini. Oke, hitung tebal penutup datar flat, tipe flank flat tangki bertekanan pada contoh yang pertama. Tentukan tebal flat head-nya. Oke,
Oke, kita asumsikan dulu hash-nya dengan butt welded terhadap shell. Berarti nilai J-nya tadi adalah butt welded 0,45. 0,45. Tadi diameter efektif sama dengan DI itu adalah DO min 2 TS tebal shell. Ya, DI-nya tadi adalah 1188 milimeter. Nah, berarti DI sama dengan DE. Nah, DE maka DO min 2 TS. Ya, berarti 1200, tadi kan 1200 min 2 kali 4. Maka 1192. Nah, ini harusnya 1192 ya untuk DE-nya. Ya. Nah, lalu eh, P-nya, C-nya tahu, D-nya tahu. P-nya adalah PDES 0,525 tadi ya di contoh yang pertama PDES-nya 0,525 tadi dari perhitungan P-op ditambah yang 1,5 tadi ya 0,525. F-nya adalah ini anggap bahan untuk dinding sama dengan untuk penutup. Baik, lalu di sini 118. Ketemunya adalah 35,659 milimeter. Nah, tebal tersebut adalah tebal minimum yang dibutuhkan. Bila ditambah 2 milimeter sebagai faktor korosi dan ditambahkan 6% untuk pengurangan tebal pada bagian torus, maka T-nya, nah ini kalian harus catat. T-nya itu sama dengan X, sorry, X kali T tambah korosi. Oke. Nah, maka T-nya ini, X-nya ini dari 100% ditambah 6%. Kan ditambah. Makanya 1,6 ini dari mana? Ya dari sini. 100 tambah 6, 106%, berarti 1,06 T tambah korosinya. Nah, dipilihlah 45 mm dari tabel 3.1 yang tadi. Lanjut ke bentuk konis. Nah, bentuk konis yang tadi ya, yang bisa dipakai untuk spray dryer dan lain sebagainya ya. Nah, bentuk konis ini dia memiliki sudut puncaknya 2 alfa ya. Sehingga setengah dari sudut puncaknya adalah alfa. Ya, ini 2 alfa berarti kalau setengahnya berarti alfa alfa. Nah, menghubungkan shell silinder ke diameter yang lebih kecil atau ke nozzle-nya. Oke. Nah, conical head ini bisa dipakai untuk tadi. Nah, pada bentuk konis, arah kelengkungan itu berbeda dengan silinder. Untuk menghitung stres pada konis, memakai radius ekuivalen, yakni R sama dengan R per cos alfa. Nah, ini dari Bhattacharya ya. Tadi kan ada tiga ini ya, menurut Bhattacharya, menurut Brownell, dan satunya tadi. Nah, ini hanya dipakai pada suatu jari-jari sudut R yang dari percobaan mempunyai pengaruh stret yang sama bila diamati dalam silinder yang mempunyai jari-jari yang sama dengan R per cos alfa. Dari sini dapat diambil kesimpulan bila DK, diameter konis adalah diameter bagian dalam dari konis pada posisi tersebut dengan substitusi DK per cos alfa untuk DI-nya. Diperoleh
diperoleh berarti untuk daerah konis yang tidak berada dekat sambungan itu ketebalannya adalah TP kali DK per 2FE min P kali 1 per cos alfa. Oke. Nah, menurut Bhattacharya, dari pertimbangan analisa stres, kondisi itu dapat dibagi menjadi dua daerah. Daerah yang sekitar kenakel atau hubungan tidak melebihi suatu jarak, atau daerah yang menjauh kenakel atau sambungannya. Nah, untuk yang dekat kenakel atau sambungan ke selnya, itu menggunakan rumus daerah ini berada pada jarak ini, ya 0,5 DE kali T cos alfa setengah dari sambungan atau kenakelnya pakai rumus T, P kali DE kali Z per 2FE, dan yang menjauhi kenakel adalah P kali DK per 2FE min P per 1 cos alfa. Ini yang jauh dari kenakel ya. Nah, daerah ini yang dekat dengan kenakel atau dekat dengan sambungan sel, tentunya dia adalah daerah yang paling berbahaya. Kenapa? Karena sering menjadi lokasi retak karena bending plus shear-nya, shear stress-nya. Oke, nah tentunya di sambungan itu terjadi eh, gaya kompresi dari konisnya, ya, gaya kompresi dari konisnya, lalu tekanan internal sehingga membuat shell itu cembung, lalu tadi menimbulkan shear sama bending pada sambungannya. Nah, persamaan dasar dari gaya aksial itu adalah dengan rumus ini. Nah, dengan dikonis itu PT cos alfa, dan sehingga gaya radialnya itu adalah CT sin alfa sama dengan PT tan alfa sama dengan PD per 4 kali tan alfa. Nah, berarti semakin besar alfanya, gaya sirnya itu juga semakin besar. Nah, dan juga pastinya ketebalannya dia harus naik. Nah, ini adalah rumus dari koreksi Z untuk bagian yang dekat sambungan. Karena eh, tadi Bataria memberikan faktor koreksi ya. Nah, berarti nilai Z ini tergantung pada sudut alfanya. Nah, ini kalian harus tahu ini untuk alfa 20 sampai 60 Z-nya diperoleh sekian. Nah, berarti kalau alfanya kecil berarti hampir seperti silinder karena Z-nya kecil. Kalau alfanya besar dia berarti lebih kerucut, stresnya besar dan tentunya Z-nya juga besar. Nah, ini adalah untuk luas permukaan dan volume conical head dari A dan V-nya. Dan jika pakai kode ASME, rumus ASME American ya, itu adalah seperti ini. Itu kalau pakai API ASME, nah langsung saja ke contoh soalnya. Untuk tutup konis, kita berapa tebalnya dari headnya. Nah, bila bejana proses dari contoh soal semula dilengkapi dengan conical head yang mempunyai setengah sudut puncak 30 derajat, oke, ditentukan tebal dari headnya. Nah, hitung ketebalannya ini pada sambungan head dan shell berarti dia ketebalannya dekat dengan sambungan, di mana P-nya adalah dari sebelumnya 0,525, DE-nya adalah 1,20, F-nya adalah 118, dan juga E-nya adalah 0,85. Sebentar. Lalu Z-nya karena dia eh, sudutnya tadi 30 derajat, nah berarti Z-nya berapa? Z-nya adalah 1,35. Oke, saya buka dulu bukunya. Nah, ini diganti ya. Tadi DE-nya tadi pakai 1,192.
bukan diganti ya, tapi maksudnya diperolehnya ini dari mana? Dari DO min 2 TS ya, 2 kali 4 8, 1200 kurang 8 kan 1192 milimeter. Nah, dijadikan meter adalah 1,1,92. Oke, dibulatkan menjadi 1,20 di soal ini. Nah, lalu dimasukkan ke dalam rumusnya yang tadi. Nah, di sini maka 4 ditambah dengan faktor korosinya 2, maka diperolehlah adalah 7 milimeter. Nah, tebal dari sambungan ini adalah contoh dari equation sebelumnya di eh, 3.1 3.13 ya, yang tadi. Nah, ini FA per P. Nah, di sini DK adalah diameter dari maksimal dari konis. Nah, 0,25 kali DE kali T per cos alfa setengah setengah 1200 kali 7, oke, 50 milimeter. Nah, T yang diambil adalah 7 milimeter termasuk korosif yang diizinkan. Nah, bila diameter dari konis pada sambungan sama dengan sel, misalnya 1186 dan dari segitiga terlihat pada jarak 50 milimeter dari sambungan, maka DK-nya adalah 1186 dikurangi 2 kali 25 sama dengan 1136 milimeter. Nah, T-nya berarti dimasukkan di sini, T-nya, DK-nya dimasukkan. Nah, ketemulah hasil 3,45 dengan faktor korosi dipilih tebal adalah 6 milimeter. Terlihat perbedaan tebal hanya 1 milimeter sehingga tidak tepat digunakan tebal yang berbeda untuk dua bagian. Lebih ekonomis digunakan tebal yang satu. Dalam hal ini tebal yang terbesar adalah 7 milimeter. Gitu. Gitu ya. Lalu eh, ini untuk tori spherical, ellipsoid dan ellipsoidal. Rumusnya adalah ini. Lalu untuk faktor C pada stres pada form, oke, P per DO dan RE per D. Nah, lalu eh, nah ini untuk this head ini untuk penangkal radius. Nah, untuk standar elipsoidal, oke. Oke. Nah, langsung kita coba di contoh 3.4 ya. Bejana stabilizer akan digunakan untuk proses cracking hidrokarbon dengan suhu 250 derajat Fahrenheit dan tekanan operasinya 300 psi. Material yang akan digunakan adalah SA283 grade C dan suhu 250 derajat Fahrenheit. Diperoleh stres yang di bejana akan dibuat dengan diameter dalam 5 feet dan panjang 40 feet dengan tutup atas dan bawah standar disk head. Jika faktor korosi diabaikan, maka tebal shell dan head yang dibutuhkan. Oke, berarti tebal shellnya pakai diset. Nah, di sini karena SA283 grade C ada suhunya, seperti yang saya kemarin berikan tabelnya, kalian cek nilai F-nya adalah 12.650 psi. Nah, asumsi di sini berat minyaknya adalah 50 barel per feet. Nah, trial untuk sambungannya. Nah, di sini tetap pakai pH ya, karena ada fluidanya minyak. Nah, ada tekanan hidrostatiknya. Nah, P des itu sama dengan P off tambah P hidrostatiknya. Maka tebal shellnya adalah eh, seperti ini. Nah, karena single welded dibatasi pada plat dengan ketebalan tidak lebih dari 5/8 inch. Oke, ini saya revisi, ini harusnya 300 tambah 14 dikalikan
1,05. P operasinya ya harus dikalikan sama 1,5. Harus ditambah 5% dari 100. Tadi ya, 3297 hasilnya. 329,7 PSI. Jangan lupa. Oke. Nah, ini adalah yang ini 329. Coret ya. Salah ya. Ini 60. Ini konversi dari 5 feet. 5 kali 12 kan 60. Lalu 2 kali ini salah juga ya. Jadi ketemunya adalah 1,138. Nah, di sini diperolehlah adalah karena single welded tidak lebih dari 5/8. 5/8 ini kan berarti 0,625 in dari tabel 1.4 ya. Nah, dengan maksimal ketebalan 1,25 in atau dipilih double welded butt joint, di mana eh, ini adalah dimasukkan kembali. Kita cek keperluan stress relievingnya, bahwasanya T itu lebih besar dari 0,917 sehingga diperlukan stress relieving. Jika diperlukan, maka efisiensi las bertambah 5%. Bila diperlukan radiograf, maka bertambah 10%. Nah, ketemulah hasilnya adalah eh, 11/16. Nah, ini harus kalian sesuaikan sama tabel 3.5. Sesuaikan apakah ada tebal plat standarnya 3.5 di buku Brownell and Young ya. Apakah ada tebal standar seperti itu. Lalu dari 3.5 diperolehlah untuk tebal standar disk, maka untuk ICR atau sama dengan RI itu adalah 35/8 in dan RRC adalah 48 in. Untuk T lebih besar dari in atau lebih tebal dari shellnya. Nah, maka rumus W-nya adalah W1/4 seperti yang dirumuskan, tinggal kita masukkan saja 3RC per RI-nya 3,625 ini jadikan desimal ya 1,66, dan untuk T-nya ini P-nya diganti ikut 48 ini adalah R sama dengan RC dan 1,66 ini adalah W-nya. 2 ini adalah ini dari rumus F 12,650 kali E 0,85 min 0,2 kali sama P-nya diganti. Oke, ganti dari rumus. Nah, dipilih dari tebal standarnya. Begitu. Jadi, di sini adalah eh, untuk tahu dia RC dan tabel 3.5, kalian lihat di sini untuk penentuan RC dan RI ya. Mana di sini ada enggak? Oh, tidak ada. Tidak ada di PPT saya. Nah, tabel 3.5 ya. Untuk penentuan dari mana dapatnya angka ini dan ini. Ya, dilihat dari tebalnya, tebal selnya. Ya, oke. Nah, kalian di sini harus tahu untuk pakai rumus flathead itu pakai rumus apa. Kalau pakai disc head itu pakai rumus apa. Kalau konis itu pakai rumus apa. Nah, kalau kalau mana tadi gambar masing-masing tutupnya ya. Nah, nih. Oke, ini flathead pakai rumus yang mana? Nah, coba kalian buatkan review ya. Flathead pakai apa? Terus diset pakai apa? Hemis pakai apa? Oh, yang tadi hemispherical itu yang ada
Misalkan ada W-nya pakai carinya bagaimana. Misalkan tadi ada yang pakai Z di konis ya, itu Z-nya bagaimana carinya. Nah, itu yang mau saya berikan hari ini. Dan jangan lupa kalau misalkan P operasi dan P max itu selalu ditambah dari 5% atau itu P operasinya dari tekanan desain P operasinya ya. Untuk mencari tekanan desain itu dari P operasinya, dan bila tekanan maksimum aktualnya itu ya harus dibagi 1,5 karena tadi di awal kita tambahkan 5% berikut. Jadi hanya sampai tutup ya, pengenalan dari tutup datar maupun bentuk tutup yang lain-lainnya. Begitu dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk bejana bertekanan luar ada di video selanjutnya, penentuan B, penentuan DO dan T-nya. Silakan dicek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.